Selamat pagi anak-anak Primary 5. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Miss Kania dalam pelajaran Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang gambang kromong. Anak-anak, apakah kalian tahu apakah gambang kromong itu? Untuk informasi lengkapnya, silakan disimak ya penjelasan dari Miss Kania. Sejarah gambang kromong. Gambang kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa. Nama gambang kromong diambil dari kata gambang dan kromong. Gambang dan kromong ini merupakan nama alat musik yang bernama gambang dan kromong. Gambang kromong merupakan musik percampuran antara musik Indonesia dan musik Tiongkok. Lagu yang dibawakan oleh gambang kromong biasanya bertema humor, gembira, atau sindiran. Orkes gambang kromong pertama kali dibentuk oleh seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat oleh Belanda menjadi kapitan Cina yang bernama Nie Hoe Kong pada masa jabatan 1736 sampai 1740. Pada mulanya, gambang kromong merupakan kesenian yang hanya dimainkan oleh orang Tionghoa peranakan. Tapi lambat laun, musik gambang kromong dapat diserap oleh masyarakat Betawi dan disesuaikan dengan kondisi musik Nusantara. Gambang kromong kini menjadi salah satu kesenian khas masyarakat Betawi. Musik gambang kromong dimainkan oleh sekelompok orang yang terdiri dari 5-8 orang atau bisa juga lebih. Karena itu musik gambang kromong disebut orkes. Penyanyi gambang kromong yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka akan bersahutan saat bernyanyi. Pemain gambang kromong memakai pakaian khas Betawi, yaitu baju lengan panjang dengan kerah berdiri, celana panjang, kopiah yang ditaruh di kepala, dan juga mengalungkan sarung di lehernya. Penyanyi perempuan mengenakan kebaya khas Betawi. Orkes gambang kromong dapat dimainkan tanpa iringan vokal atau hanya musik instrumentalia saja. Gambang kromong biasanya menjadi pengiring lenong atau tari cokek. Contoh lagu-lagu Betawi yang biasanya dimainkan dengan gambang kromong adalah Jali-Jali, Cente Manis, Surilang, Sirih Kuning, dan Kicir-Kicir. Gambang kromong selain yang asli Betawi, ada juga sekarang gambang kromong modern atau kombinasi. Gambang kromong modern atau kombinasi ini biasanya membawakan jenis lagu seperti dangdut, keroncong, pop, bahkan irama gabus. Pertunjukan gambang kromong biasanya dapat ditemukan pada acara pernikahan masyarakat Betawi. Ada juga pada acara ulang tahun DKI Jakarta dan untuk mengiringi pertunjukan lenong dan cokek dan acara-acara lainnya. Alat musik yang dimainkan di pertunjukan gambang kromong. Instrumen pada gambang kromong terdiri atas gambang, kromong, gendang, kecrek, kemong, ningnong, sukong, tehian, dan kong ahyan. Dari alat musik yang barusan Miss Kania sebutkan,
Ada yang terbagi dari alat musik yang asalnya dari Betawi dan juga alat musik yang berasal dari Tiongkok. Alat musik khas Indonesia yaitu gambang, kromong, gendang, kemong, kecrek, dan ningnong. Sedangkan alat musik khas Tionghoa yaitu tehian, kong ahyan, dan sukong. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat musik pada pertunjukan gambang kromong. Yang pertama adalah alat musik gambang. Gambang adalah alat musik yang terbuat dari kayu. Bentuk gambang menyerupai sebuah perahu dengan bagian atas dipasang bilah-bilah kayu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, bentuk dari alat musik gambang ini bentuknya seperti perahu ya. Lalu di atasnya ada bilah-bilah bambu. Nah, biasanya dalam gambang ini terdapat 18 bilah bambu. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 2 buah kayu sepanjang 30-35 cm yang berujung bulat dengan berlapis kain. Alat musik yang kedua adalah kromong. Kromong adalah alat musik dari kumpulan 10 buah gong atau pencon yang terbuat dari perunggu atau kuningan yang disusun 2 baris dalam sebuah rak kayu. Kromong dibunyikan secara berbarengan antara baris luar dan dalam menggunakan 2 buah kayu lonjong dengan ujung berbalut kain atau benang. Alat musik yang ketiga adalah gendang. Gendang adalah alat musik yang terbuat dari kayu bulat panjang. Bentuknya seperti ini ya. Kedua sisi gendang ditutup dengan kulit kambing atau kerbau yang tidak sama besarnya. Biasanya satu sisi berukuran lebih besar dan sisi lainnya berukuran lebih kecil. Dalam setiap pementasan, umumnya terdapat sebuah gendang besar atau juga disebut kerucut pepet dan 1 atau 2 buah gendang kecil yang disebut ketipung. Gendang dibunyikan dengan cara dipukul ya, dipukulnya dengan tangan. Alat musik yang keempat adalah kecrek. Kecrek adalah alat musik yang terdiri atas 2 hingga 4 lempengan logam tipis, biasanya terbuat dari besi, kuningan, atau perunggu yang disusun di atas sebuah papan kayu. Kecrek dimainkan dengan dipukul-pukul menggunakan palu khusus atau tongkat kayu pendek. Alat musik kelima adalah kemong dan gong 6. Kemong adalah gong kecil yang dimainkan dengan cara dipukul. Selain kemong, biasanya pada pertunjukan gambang kromong juga menggunakan gong yang berukuran lebih besar dan juga biasanya akan menggunakan gong 6. Kenapa disebut gong 6? Karena gongnya itu terdiri dari 6 buah gong berukuran kecil yang digantung pada gawangan kayu. Alat musik keenam adalah ningnong. Ningnong adalah alat musik yang berbentuk 2 buah piringan logam perunggu atau kuningan, mempunyai diameter sekitar 10 cm dan ditempatkan pada sebuah bingkai kayu. Ningnong berfungsi sebagai alat musik pengatur irama. Ningnong dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan tongkat besi kecil secara bergantian dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Alat musik yang ketujuh
adalah Sukong, Taehyun, dan Kong Ahyan. Seperti yang tadi sudah Miss Kania jelaskan, 3 alat musik ini adalah alat musik khas Tiongkok atau Tionghoa. Kong Ahyan, Taehyun, dan Sukong sebenarnya mempunyai bentuk yang sama. Hanya yang membedakan adalah ukuran resonatornya dan juga panjang dari gagangnya yang berbeda. Ketiga alat musik ini adalah alat musik gesek yang memiliki 2 dawai. Alat musik ini terdiri atas resonator, wadah gema dari tempurung kelapa yang dibelah lalu dilapis kulit tipis, dan juga tiang kayu berbentuk bulat panjang dan purilan alat penegang dawai. Oke, jadi di sini yang dimasuk resonator ini adalah yang bentuknya bulat ini ya. Ini resonatornya dibuat dari tempurung buah kelapa yang dibelah lalu dilapisi kulit tipis, dan juga atasnya ini terbuat dari tiang kayu berbentuk bulat panjang, dan juga ada purilan yang disebut juga alat penegang dawai. Kong Ahyan, Taehyun, dan Sukong dimainkan dengan cara digesek menggunakan tongkat bersenar plastik atau yang disebut juga kenur. Nah, di sini ada perbedaannya ya antara Kong Ahyan, Taehyun, dan Sukong. Kong Ahyan itu mempunyai ukuran tempurung kelapa berukuran kecil dengan nada dasar D sebagai melodi. Jadi yang paling kecil itu namanya Kong Ahyan. Lalu Taehyun mempunyai ukuran tempurung kelapa berukuran sedang dengan nada dasar A sebagai ritme. Nah, yang bentuknya sedang ini namanya Taehyun. Lalu Sukong mempunyai ukuran tempurung kelapa berukuran paling besar dengan nada dasar G sebagai bass. Nah, yang paling besar ini ukurannya namanya Sukong. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya yang mana Sukong, Taehyun, dan Kong Ahyan. Jangan sampai tertukar ya. Nah, lalu di sini selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai luhur pada gambang kromong. Nilai luhur yang pertama adalah akulturasi atau perpaduan budaya. Gambang kromong merupakan perpaduan musik Tionghoa dan juga musik Betawi. Sikap masyarakat yang mau menerima kebudayaan asing dan disatukan dengan budaya setempat dapat menghasilkan kesenian baru yang harmonis. Nilai yang kedua adalah kerjasama. Para pemain gambang kromong harus saling kerjasama dalam menciptakan nada dan suara yang harmonis. Jika para pemain tidak bekerja sama, nada yang dihasilkan akan sumbang dan tidak enak didengar. Kerjasama juga membuat pertunjukan tidak mengalami hambatan. Lalu nilai yang ketiga adalah kekeluargaan. Musik gambang kromong merupakan gabungan dari 2 unsur budaya yang berbeda. Akan tetapi perbedaan itu dapat menyatukan 2 budaya. Oleh karena itu, gambang kromong mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan tidak akan menjadi halangan untuk membentuk rasa kekeluargaan. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Kania. Ini kalian akan menyaksikan video pertunjukan gambang kromong. Silakan ditonton dan disimak dengan baik ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat menyaksikan. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali.
Ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang. Asalkan Tuhan senang di hati. Jalilah jali dari Cibubur sayang. Jali-jali dari Cibubur, saya menyanyi untuk menghibur. Arik po. Ani memangnya wajar dipakai anak patah tangkainya. Ani memangnya wajar dipakai anak patah tangkainya. Kami menyanyi memang sengaja sayang. Lagunya asli pusaka lama. Jalilah jali ronce melati sayang. Jali ronce melati, kami menyanyi berganti-ganti. Satu dua si kuda lari, sayang disayang, tidaklah sama kuda yang belang. Satu dua si kuda lari, sayang disayang, tidaklah sama kuda yang belang. Satulah dua gampang dicari, abang. Satu dua gampang dicari, tidaklah sama abang seorang. Masa sih? Jalilah jali roda pedati sayang. Jali roda pedati, saya bernyanyi berganti-ganti. Hey! Kucing kurus mandi di papan. Papannya ada kayunya jati. Kucing kurus mandi di papan. Papannya ada kayunya jati.
Badanku kurus bukan tak makan sayang, lantaran mikir si jantung hati. Jalilah jali roda pedati sayang, jali roda pedati, jalilah jali mohon berhenti.